Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tentunya sehat badan dan juga nikmat iman dalam rangka pengibasan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cidahu. Dan tidak lupa juga salawat dan salam dan dipacurahkan kepada Tuhan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dunia sampai kita umatnya yang turut anut akan ajarnya hingga yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cidahu, yang saya hormati rekan-rekan dari CGP Angkatan 9, Bapak Mutakin SPD dan juga Bapak Aceh Rohman SPD. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat yang sudah hadir pada siang hari ini mengikuti kegiatan ini. Tentunya terjadi kebahagiaan di siang hari ini kita bisa bertatap muka, berjumpa dalam pengibasan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini menjadi satu tolak ukur kita nanti untuk perubahan dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Cidahu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami buka, tentunya Bapak Ibu tadi sudah mengisi daftar hadir. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang menghormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon tertib. Kami persilakan Ibu Sana untuk memimpin sebagai berikut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu bangsa kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya SMP Negeri 2 Cidahu itu adalah salah satu sekolah yang diberikan
tentunya guru-guru yang hebat, guru-guru yang bisa membawa perubahan untuk anak didik kita. Namun Bapak Ibu, di balik semua itu tentunya ada pimpinan kita yang memberikan support dan dukungan kepada guru-guru itu. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, kami persilakan tentunya untuk yang kita banggakan dan kita cintai, Ibu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Isla MPD untuk memberikan sambutan. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan CGP kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mutakin SPD dan Bapak Acep Rohman. Di sini beliau adalah merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah pada kesempatan ini atau pada siang hari ini mereka akan melaksanakan kegiatan pengimbasan untuk Bapak dan Ibu guru. Yang saya hormati Bapak serta Ibu guru, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak dan Ibu guru pada siang hari ini bisa memberikan nuansa baru pada kegiatan pengimbasan CGP ini, dan saya ucapkan terima kasih juga atas waktunya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pengimbasan diseminasi CGP budaya positif yang merupakan salah satu tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para CGP. Nah, sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa untuk kesekian kalinya kegiatan yang diselenggarakan oleh CGP ini yang dilaksanakan khususnya di SMP Negeri 2 Cidaun, alhamdulillah telah beberapa kali dilaksanakan, dan ini untuk kesekian kalinya. Pada dasarnya bahwa kami atau khususnya saya secara pribadi mendukung terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Jadi niatkan ya untuk para calon guru penggerak itu, bahwa niatkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan atau memajukan pendidikan khususnya di SMP Negeri 2 Cidaun, tentunya umumnya di Indonesia ya, karena CGP ini kan berlaku untuk Indonesia ya sebenarnya seperti itu. Nah, adapun harapan dari kami bahwa calon guru penggerak ini bisa menjadi agen perubahan di sekolah secara khusus ya, bahwa ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama pendidikan kurang lebih 9 bulan ya Pak Tekin, 9 bulan, nah itu nanti bisa diimbaskan, yaitu melalui kegiatan sekarang ini, diimbaskan kepada Bapak dan
dengan harapan nanti ada perubahan terutama dalam pembelajaran. Kemudian kami pun berharap bahwa kita tahu CGP ini bahwa dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, artinya bahwa yang namanya pemimpin pembelajaran nantinya bisa memberikan dampak positif kepada bapak dan ibu sehingga nanti bapak dan ibu bisa menyerap ilmu yang didapat dari para CGP ini nanti bisa diaplikasikan di ruang-ruang kelas ya, terutama terhadap siswa-siswi bapak dan ibu. Di samping itu kami pun berharap bahwa selain CGP itu merupakan pemimpin pembelajaran, CGP diharapkan mampu membuat komunitas pembelajaran di mana anggotanya mungkin kalau di skup wilayah sekolah itu adalah bapak dan ibu. Jadi bisa mengajar, bisa sharing seperti itu. Nah, cakupan luasnya nanti ilmu yang mereka dapat pun bisa diimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, berarti kalau demikian program CGP itu memiliki program yang sangat bagus sekali, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya mungkin di sekolahnya masing-masing dan umumnya di Indonesia. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan untuk kedepannya para CGP ini bisa mewujudkan ilmunya itu melalui aksi nyata di sekolahnya masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada yang ketinggalan, bahwa saya mengajak kepada bapak dan ibu untuk ikut jejak Pak Mutakin, Pak Aceh untuk daftar mengikuti calon guru penggerak. Nanti kan kalau misalnya di kita di SMP 2 banyak sekali calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 ini perubahannya kelihatan secara signifikan dan menjadi SMP yang diprioritaskan ya, tentunya dengan prestasi yang bersifat positif. Ya, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Cikarang yang tentunya selalu mendukung program-program dari sekolah atau dari kami dari CGP, dan tentunya dengan harapan ini CGP menjadi agen perubahan bagi pembelajaran dan membawa dampak positif tentunya untuk sekolah kita. Dan juga insya Allah nantinya itu di CGP membuat satu komunitas yang nantinya komunitas pembelajaran yang nantinya kita bisa bertukar paham, memberikan hal-hal positif tentunya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan sebelumnya barangkali Ibu Kepala Sekolah mau berada di sini sampai selesai, silakan. Kalaupun ada kegiatan yang lain, Ibu mungkin kami juga persilakan Ibu untuk meninggalkan ruangan. Iya. Oke, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah mungkin ada minta izin untuk tidak mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dikarenakan beliau ada kegiatan. Ya. Ibu terima kasih atas kehadirannya sudah membuka acara ini. Iya, Ibu aku mohon terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, boleh sebelumnya saya minta tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Baiklah, langsung saja kita ke penyampaian materi oleh rekan-rekan guru penggerak angkatan 9 mengenai diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cidahu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ada ice breaking dulu dari Bapak Aceh Roman, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Bisa berdiri? Kita speaking dulu ya. Ternyata Bapak Ibu guru ini telah melaksanakan kegiatan aktivitas belajar mengajar pada peserta didik. Nah, kita speaking dulu ya. Tapi yang speakingnya saya mohon buat lingkaran. Kursinya bisa digeser dulu sementara. Nanti diartikan kembali untuk tempat duduknya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ya. Buat lingkaran kecil aja, biar saya di tengah ya. Ibu buat lingkaran di ya. Tahu kan profil pelajar Pancasila? Tahu. Nah, nama Bapak Ibu saya ganti menjadi nama profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu Bu Ani berakhlak mulia. Ini Ibu, kedua setelah berakhlak mulia gotong royong. Gotong royong ini bukan mandiri. Kreatif. Baca, ulang. Bu Ani berakhlak mulia. Iya, berakhlak mulia itu kan Ibu. Ini mandiri, ya. Ini bergotong royong. Ini kreatif. Berdalam etis. Jadi mereka di sini berakhlak mulia, mandiri. Ingatkan ya namanya, ingatkan ya. Gotong royong, kreatif, berdalam etis. Ingatkan ya nama-nama tersebut ya. Nah, berapa mulia? Buat mulia, mandiri aja Bu, mandiri ya. Ya. Oh iya, mandiri berarti di gotong royong. Ya, ingat gotong royong. Ingatkan ya, ketika saya ini SPT-nya SPT ngomongin namanya. Kalau bilang saya duduk, Bu Ani duduk. Nah, ya duduk yang Bu Ipa sama Bu Ayu berhadapan. Siapa yang cepat menyebutkan profil pelajar Pancasila yang tadi ya? Misalnya namanya. Berarti ya Bu, nama Bu Ayu yang sebut apa? Gotong royong. Ya Bu apa? Ya harus hafal dulu nama teman-temannya. Ya. Ayo diingat dulu. Konsentrasinya diingat. Ayo. Diulang lagi ya. Apa lagi? Tanya dulu teman-temannya. Ya. Siap dimulai? Mandiri. Ya. Siapa yang cepat menyebutkan nama profil Pancasila tersebut berarti dia yang benar. Yang kalah nanti ada hukuman di sini ya. Contoh dulu. Konsentrasi. Duduk. Nah, ayo kita ngapain sudah? Ya, sebutkan nama apa? Ini siapa yang duluan? Ulang lagi. Konsentrasi. Jadi pokoknya kalah. Ya, dimulai. Masih semangat? Semuanya ya. Ya, yang berhadapan. Yang ini yang duduk, ini yang duduk, berarti ini ke sini. Maksud yang ini berarti ini yang ke sini. Kalau yang Bu Ipa, Bu Ani ke sini. Ya. Ingat dulu, masih dulu. Ya. Siap mulai. Ayo waktunya siap. Konsentrasi.
Lagi konsentrasi. Go. Sebutkan, sebutkan. Ini adalah bukan. Sebutkan nama ininya. Punya. Paling luar Bruno. Paling luar Bruno, ya. Ulang lagi, konsentrasinya coba, fokus. Di depan. Konsentrasi. Go. Cukup ya. Ya, silakan. Pastinya kursinya dulu ya, untuk yang berdua di depan dulu. Tolong dikembalikan lagi ke kursinya, tempat itu. Yang kedua yang mendapat bawa sama Polisa. Ya, terima kasih Bapak-bapak Ibu Dewa yang telah melaksanakan SPG. Ini ada dua tahanan. Saya mau jawab pertanyaan. Kata motivasi buat kami berdua, saya lupa aja satu kata saja. Semangat. Terus berkarya. Terima kasih buat mereka. Terima kasih Pak Rizwan. Demikian meetingnya ya. Sangat berat Tribun. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bapak Ibu hebat. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa Bapak Haji Roman sudah membawa SPG. Itu boleh Bapak Ibu menjadi bahan nanti di kelas mungkin ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita sudah SPG, kita sudah kembali semangat tentunya di siang hari ini. Bapak Ibu, dalam pembahasan diseminasi budaya positif tentunya ada pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mutakin SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat atas waktunya. Mohon maaf kalau kegiatan kami mungkin mengganggu istirahatnya Bapak Ibu, tapi semoga itu menjadi ladang amal ibadah untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Ya, sebelum masuk ke materi, mungkin tadi sudah SPG, kita kembalikan fokus. Jadi boleh lihat ke saya semuanya, perhatikan. Jadi perhatikan apa yang saya katakan. Boleh Bapak Ibu angkat tangannya semua ke atas. Jadi perhatikan apa yang saya katakan. Boleh kepala-kepalakan. Pegang hidungnya. Iya, ternyata belum fokus ya. Jadi gurunya perhatikan apa yang saya katakan. Jadi jangan perhatikan apa yang saya lakukan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit untuk mengembalikan fokus ya. Ya, silakan Pak Aceh. Kita masuk ke materi dulu pertama. Jadi ini materi awal kami CGP itu ialah pada dasarnya Bapak Ibu, pendidikan dari kita itu mungkin dari awalnya itu memang sudah berkiblat mungkin di sini. Jadi pada filosofis diajar berwanita. Jadi pendidikan kita, nah ini ialah modul dasar yang kita pelajari, di mana tujuannya itu ialah mengembalikan marwah dari pendidikan itu sendiri. Jadi di dalam filosofis tersebut disebutkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi itu tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu kita guru itu dalam diibaratkan ialah sebagai seorang petani, di mana petani di sawah itu tidak bisa mengatur terkait pertumbuhan padinya.
Jadi tidak bisa petani itu ibaratnya pohon padi sabulan kudu panen, kan tidak bisa seperti itu. Jadi guru diibaratkan petani yang dimana peran dan fungsinya kita itu hanya menuntun dan mengarahkan siswa kita. Jadi kita tidak membentuk dia seperti apa, tapi mengarahkan dan menuntun, ya. Jadi tumbuh kembangnya itu dia akan tumbuh dengan sendirinya. Kita hanya sebagai guru itu hanya yang menuntunnya, mungkin yang mengarahkan. Selanjutnya Pak Cak. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke dalam materi, termasuk dalam kegiatan aksi nyata 1.4 kami pengibasan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Untuk pembukanya Bapak dan Ibu boleh dengan teman-temannya, dengan teman sebelahnya, dengan rekan sebelahnya, atau membayangkan saja silakan. Jadi di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak dan Ibu guru sekalian. Gitu. Lalu ada teman dari Bapak Ibu yang mencoba untuk merebutnya dengan menggunakan berbagai cara. Bisa itu dengan rayuan, bisa dengan mengancam atau menghardik, bisa dengan mengiming-imingi uang, supaya Bapak Ibu membuka apa yang ada di dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi 30 detik silahkan bayangkan. Ya. Sudah terbayang mungkin ya. Lalu sekarang Pak Cek, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ibu yang memegang genggaman itu akan membuka kepalanya? Yang kedua, apakah yang B itu dapat membuka kepala tangan Bapak dan Ibu? Saya yakin jawabannya akan berbeda-beda. Karena apa? Tergantung apa yang diiming-imingkan. Atau kita karena terintimidasi, bisa saja. Ya, saya yakin akan berbeda-beda. Tapi pertanyaan intinya di sini ialah pertanyaan yang ketiga. Jadi dalam kegiatan simulasi barusan, apa? Jadi siapa yang memegang kontrol genggaman tersebut? Jadi yang memegang kontrol. Jadi kalau diibaratkan, boleh baca selanjutnya. Ya, ini. Nah, inilah jawabannya. Jadi ini jawabannya. Kalau diibaratkan, jadi perumpamaan dari yang tadi relaksasi yang dilakukan itu ialah Bapak dan Ibu guru itu di dalam genggaman tangan itu memegang masa depan atau ya masa depan siswa. Jadi siswa itu sesuatu yang berharga yang ada di dalam genggaman tangan Bapak Ibu, yang kontrolnya itu Bapak Ibu sendiri yang mengaturnya. Mau dibawa kemana siswa kita? Akan dijadikan apa siswa kita? Dan bagaimana cara kita membentuknya? Jadi dengan yang tadi dilakukan itu yang seperti itu narasinya mungkin. Jadi mau dibawa kemana ini siswa kita ini? Lalu akan dijadikan apa? Dan bagaimana nanti kita membentuknya? Nah, lalu ke materi selanjutnya yaitu terkait makna disiplin. Sesuai dengan tema kita yaitu budaya positif ya. Jadi makna disiplin. Nah, yang terbersit mungkin terpikir di Bapak dan Ibu guru hebat sekalian ketika mendengarkan disiplin, apa sih yang ada di benak Bapak dan Ibu sekalian? Menjalankan aturan-aturan yang ada. Oke. Menjalankan aturan-aturan yang ada. Lalu apa lagi kira-kira? Ketaatan? Ya, ketaatan. Ya. Baca selanjutnya. Nah, ya saya yakinlah terkait disiplin berbeda-beda. Tapi ini dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain
untuk mendapatkan kepatuhan seperti yang tadi dikatakan Bruno, atau ketaatan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Oman. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita sudah istilahnya di benak itu disiplin, jadi ada hal yang tidak membuat nyaman salah satu pihaknya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara terkait disiplin ini, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikianlah itu yang ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu dari sini kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut dalam bukunya cetakan kelima tersebut, bahwa disiplin itu sebetulnya bukan kita yang mendisiplinkan. Karena apabila disiplin itu berasal dari kita sebagai pendidik, mungkinnya itu sifatnya istilahnya yang tadi di atas, jadi ada menimbulkan tidak kenyamanan dan bisa sifatnya tidak permanen. Jadi dalam apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, jadi di situ ada di garis bawahi self disiplin, atau disiplin itu datang dari dalam dirinya sendiri. Jadi dan motivasi untuk disiplin itu yang bersifat permanen itu ialah dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran A, B, dan C, gitu. Ketika kita memberikan tindakan atau kita memberikan hukuman, tapi disiplin tersebut dia laksanakan, tapi bukan dari kesadaran dirinya sendiri, itu tidak akan bertahan lama. Ya, ini nanti terkait disiplin akan lagi ada materi selanjutnya untuk penerapan disiplin itu sendiri. Ya, lalu di sini ada kata merdeka disiplin itu. Jadi ada kata merdeka di mana menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwane bahasa Sundanya. Norak mau lepasi pangreh ning uga buat kuasa aman diri priangga. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi merdeka dapat memerintah diri sendiri. Jadi balik lagi kalau kita simpulkan, segala sesuatu itu yang bersifat permanen itu berasal dari dalam diri sendiri. Selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya kita hubungkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ternyata sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, di mana Dian Gosen menyatakan arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipo atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seseorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Nah, ini mungkin untuk pendalaman terkait disiplin nanti akan ada dari materi selanjutnya. Silakan Pak Aceh. Ya. Nah, ini yang dibawa. Sebagai pendidik seperti yang saya tadi katakan, bahwa tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin dari dalam diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Terkait kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Selanjutnya saja. Sedikit menjelaskan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Aceh. Yang tadi terkait kebajikan universal, apa itu kebajikan universal? Jadi kebajikan universal ialah kebajikan yang menyeluruh, jadi semuanya sama. Salah satu contoh kebajikan universal yang ada dalam dunia pendidikan yaitu yang tadi yang Bapak Ibu mainkan dalam ice breaking.
yaitu terkait profil pelajar Pancasila. Nah, di situ yang disebut dengan kebajikan universal, di mana ada salah satunya berkebinekaan global, berketuhanan yang Maha Esa, mandiri, kreatif, gotong royong, itu yang termasuk dalam kebajikan universal. Untuk materi selanjutnya akan disajikan ini terkait motivasi dan perilaku manusia. Mungkin akan disajikan oleh Pak Acep, kita serang dulu karena kebetulan tugasnya kami berbagi. Silakan maka Pak Acep dilanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Mutakin. Untuk selanjutnya materi yang saya akan sampaikan yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Sebelum kita lanjut ke 3 motivasi perilaku manusia, mari kita tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku. Terus mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit dalam atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Di sini kita kebanyakan ya, contohnya diri sendiri pada diri saya. Terkadang sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, ada sesuatu yang terganjal dalam hati. Misalkan kita bertugas di sini, ternyata ada dorongan dari orang lain atau tekanan-tekanan dari yang lain. Terus bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan yang mereka lakukan sesuatu. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai motivasi manusia, mari kita baca artikel ini ya. Pernah Ibu mendapatkan sesuatu atau dorongan untuk mendapatkan penghargaan? Pernah kan? Pernah kan? Atau untuk mendapatkan sesuatu dengan tekanan dari seseorang? Pernah kan? Ya. Jadi semuanya pernah mengalami sesuatu itu. Mari kita baca untuk selanjutnya. Next. Dia Joseph dalam bukunya Restitusi School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah tingkat terendah perilaku motivasi manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Next. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Next person. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Jadi bukan dari dalam diri kita sendiri.
Jadi tadi contohkan misalkan ini mendapatkan sesuatu. Kalau misalkan saya bekerja, pasti saya akan mendapat imbalan. Atau kan misalkan dapat tekanan. Next, berhasil. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bila kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan pendapat dosen tahun 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Sum dosen 1996. Jadi restitusi ini memproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sebelum kita menghukum peserta didik, contohnya misalkan kita menemukan peserta didik dalam datang terlambat. Jadi kita hanya datang menanyakan kenapa kamu terlambat. Kamu tahu kan berapa sekarang? Jadi dengan nada keras. Nah, seharusnya itu kita harus menggunakan restitusi dulu. Nah, untuk restitusinya akan lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Ini sebagai gambaran saja. Next. Ini hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada pertanyaan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini sanksi, konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang mana? Sanksi dan konsekuensi. Betul sekali. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Kenapa ini dia sanksi dan konsekuensi? Karena di sini ada konsekuensi dari anak yang melanggar, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Dan konsekuensinya itu adalah akan mencatat 100 kalimat. Hebat. Next, lanjut. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi 2, yaitu hukuman. Apakah Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Iya. Lanjut. Nah, ada 2 pertanyaan lagi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, sanksi dan konsekuensi atau hukuman? Sanksi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hebat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini berdasarkan Alfie Kohn. Next slide. Ya. Alfie Kohn juga dalam Punishment by Award 1993 wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh penghargaan hukuman. Yang pertama, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan
Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Terus yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman. Hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Terus yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, itu ya. Motivasi dalam diri, intrinsik. Jadi motivasi dalam diri, ya, dari dalam. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya yang sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, ini untuk keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh Bapak Takir. Jadi kita berkolaborasi ya. Terima kasih Pak Aceh. Nah, itu yang tadi materi kedua, yaitu motivasi dan hukuman ya. Jadi di mana tidak selamanya yang namanya penghargaan itu ialah bentuk dari reward mungkinnya, di mana dalam teori tersebut ada juga penghargaan yang ketika dilakukan pertama kali itu mungkin bersifat bagus mungkinnya, tapi ketika itu tidak dilakukan lagi dan kalau seseorang sudah motivasinya untuk penghargaan, nah, itulah yang disebut dengan penghargaan mungkin sebagai hukuman. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Sebetulnya materi yang pertama, kedua, dan ketiga itu baru pembuka. Kita materi intinya itu ada di ketiga, 4, dan 5. Nah, di mana di situ ada kegiatan nanti yang bersifatnya di lapangan bisa diterapkan. Jadi ini terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Yang kedua, mengapa ada keyakinan kelas? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas? Nah, ini. Nah, selanjutnya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan saja? Di sini ada diilustrasikan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor. Ya, jadi ini maksudnya peraturan apa keyakinan menurut Bapak Ibu? Ya, ini peraturan. Ya, kemungkinan jawaban ialah untuk apa ini? Ya, untuk keselamatan. Ya. Lalu selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ada di bawah, kemungkinan jawabannya ialah untuk kesehatan. Nah, ini yang membedakan antara peraturan dan keyakinannya itu yang terletak pada keselamatan dan kesehatannya. Kalau peraturan yang kita pahami saja, kalau yang namanya peraturan itu, apalagi di kita itu ada istilahnya di anak-anak sekarang, jadi peraturan diciptakan untuk dilanggar. Ya, jadi kalau kita hanya mengedepankan peraturan, jadi mereka ada pemikiran seperti itu bahwa peraturan itu terkadang diciptakan untuk dilanggar, jadi masih ada kemungkinan untuk dilanggar. Berbeda dengan keyakinan, ketika seseorang meyakini bahwa menggunakan helm itu ialah untuk keselamatan dirinya ketika berkendaraan, mau ada peraturan atau tidak, keyakinan itu akan menempel pada dirinya dan akan dia lakukan secara konsisten. Nah, itu yang diharapkan pada keyakinan. Mengapa namanya keyakinan? Ya, bukan peraturan kelas, tapi kita keyakinan kelas. Selanjutnya pada saya. Nah, ini tadi udah dibahas pada saya. Selanjutnya, nah di sini ada terkait pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Karena kalau peraturan itu kan sifatnya baku, ya.
Jadi kalau peraturan itu kan baku, jadi dan sifatnya kaku gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya fleksibel. Jadi kita untuk membuat keyakinan kelas itu sifatnya fleksibel. Nanti pada penerapannya setiap kelas itu kan bisa berbeda-beda keyakinan. Selanjutnya pada set. Nah ini terkait prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, di mana yang pertama prosedur pembentukannya itu ialah yang pertama langkahnya mempersiapkan warga sekolah atau murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Langkah yang kedua mencatat semua masukan murid warga belajar di papan tulis atau bisa dilakukan di kertas. Tadinya sebetulnya mau praktek tapi dikarenakan lupa beli itunya jadi tidak jadi. Itu juga sudah ada. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang empat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Ya, itu selanjutnya pada saya. Nah, 5, tinjau keyakinan sekolah. 6, setelah keyakinan sekolah atau kelas sesuai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Jadi nanti sudah dibuat, ditempel untuk ditinjau ulang kembali. Lalu langkah yang ketujuh, yang terakhir ini yaitu keyakinan sekolahnya itu nanti ditempelkan di dindingnya masing-masing kelas. Nah, inilah materi yang ketiga. Jadi dari sini, nah ini terkait dengan materi kebutuhan dasar. Kita masuk ke materi intinya di sini, di mana yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia, lalu nanti ada teori kontrol, di mana itu semua adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, dan mungkin di sini kita bisa melihat mana yang terbaik gitu. Ya, terima kasih Pak Aceh cuma 5 kebutuhan dasar. Atau tadi mengulas tentang keyakinan kelas tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Takin, kita semua menegaskan saja. Ketika kita membuat keyakinan kelas, contohnya misalkan peraturan di sekolah itu dilarang mencoret-coret baik dinding atau meja. Nah untuk keyakinan mereka, apa yang harus dibuat? Buatkan kalimat positif yang muncul dari dalam hatinya, yaitu misalkan jangan mencoret-coret dinding, yaitu kalimat positifnya bisa menggunakan kalimat apa coba? Tapi jangan pakai jangan atau awas, jagalah kebersihan. Jadi itu kalimat positif. Mungkin itu yang bisa saya tegaskan. Ini lanjut ke tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada pemantiknya. Boleh dibilang tes. Coba dibaca Bapak Ibu. Timo, seorang anak TK B, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Timo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Timo jika respon Timo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, jawabannya kebebasan, kesenangan, cinta kasih sayang, atau penguasa. Kesenangan. Apalagi ada yang lain? Boleh apa? Cinta dan kasih sayang. Ini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu seru. Jadi ini seorang murid yang membutuhkan kesenangan. Ketika seorang anak baik kejar-kejaran dengan ibu guru. Jadi di kelasnya kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasarnya ya. Apakah ketika kita mengajar di kelas ada siswa yang bengong, ada yang bermain cepat-cepatan dengan teman sebayanya. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang harus kita penuhi. Misalkan membutuhkan kesenangan. Tentunya sebelum kita melakukan pelajaran kita gunakan speaking dulu ya, supaya anak termotivasi gembira. Ya. Terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta kasih sayang.
Nah, mulai lebih hemat lagi sekarang. Lanjut pada kasih sayang. Salah penulisan. Lanjut ya. Nah gini, aku bosan belajar, mewarnai terus dalam kelas. Bosan sih budak, ternyata ngajar di kelas dan ayam ke gambar. Ingin kebebasan. Berarti budaknya ingin bebas menggambarnya, kita coba alihkan di luar. Terus yang kedua, aku hebat kan, bisa bikin guru kejar aku. Penguasaan, karena aku hebat kan, bisa menguasai guru kejar aku. Ya, itu. Next, kita lanjut ke materi yang intinya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. 1, kesenangan, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Itu salah penulisan. Ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan rasa diterima, love and bahasa Inggrisnya boleh saya tapi bahasa Indonesia belum ya. Terus kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini kita harus mengetahui ya, ketika anak, contohnya kemarin ada yang berkelahi. Nah, di situ kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan. Nanti akan direstitusi di materi selanjutnya. Next. Nah, ini naik lagi pada saya. Next. Nah, 1, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah survival, adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, misalkan kita ya sebagai pendidik, ketika kita di rumah, misalkan tidak ada beras untuk memasak, datang ke sekolah kita mengajar menjadi kepikiran ya. Nah, jadi tidak konsentrasi mengajar pada siswa. Dari situ kita kebutuhan yang terpenuhi yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus next, kasih sayang dan rasa diterima. Beberapa kebutuhan psikologis yang penting bagi manusia adalah kebutuhan dan hubungan dan koneksi sosial. Kasih sayang serta merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Hal ini meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti keluarga, teman, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tua dan teman sebaya. Next. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai prestasi, kompetensi, pengakuan, penghargaan, dan memiliki harga diri yang tinggi. Ini termasuk self-esteem. Keinginan untuk meninggalkan pengaruh serta keinginan untuk dianggap berharga dan dihormati. Anak yang memiliki kebutuhan ini cenderung ingin menjadi pemimpin, observatif, perfeksionis, dan rapi dalam tindakan mereka. Next. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah itu. Next. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun.
betapa menyedihkan ya kalau tidak ada kesenangan. Ya, kelas 1 tentang kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Mereka tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, ini untuk podcastnya ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ini ia senang sekali ketika ia mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia tidak menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Menyetir mobil itu seru. Kesenangan, betul. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama-sama temanku. Cinta dan kasih sayang, hebat tadi. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru hebat ya. Masih semangat? Semangat? Ya, kasih semangat ya. Next pada saya. Nah untuk next. Nah ini adalah 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bapak Mutakin SPD. Assalamualaikum. Ini masih menyambung dari yang tadi ya. Jadi Bapak dan Ibu guru tinggal 1 materi lagi, insya Allah tidak ada lagi. Yang ini masih berhubungan dengan terkait dengan 5 kebutuhan manusia, di mana setelah kebutuhan itu ada yang namanya kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah dalam penanganan siswa. Jadi di sini nanti kita akan diilustrasikan ada 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol ini mempunyai ciri-ciri. Saya sebutkan satu persatu ya. Di sini ada 5 posisi kontrol itu. Yang pertama penghukum. Ini masih berkaitan dengan materi yang pertama juga. Dari tadi ada yang membuat merasa bersalah, ada kontrol sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Maka pada saya. Nah ini penghukum. Jadi ciri-ciri kontrol penghukum itu ialah yang pertama menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang kedua, posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Jadi lebih ke, kalau penghukum itu lebih ke dia istilahnya otoriter, tidak bernegosiasi. Selanjutnya pada saya pembuat merasa bersalah. Nah, salah satu ciri pembuat merasa bersalah ini ialah kontrol pembuat merasa bersalah ini ialah guru itu biasanya selalu mengatakan bahwa tolonglah. Jadi kalau tidak ada bapak, kamu nanti apa gitu. Jadi selalu seperti itu. Nah itu membuat siswa itu merasa kurang berharga. Jadi dari dalam dirinya itu minder lah istilahnya. Selanjutnya pada saya. Nah posisi teman. Dalam posisi teman itu guru cenderung tidak akan menyakiti murid, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pertemanan. Nah sisi positifnya hubungan dengan murid dengan baik akan terjaga. Adapun sisi negatifnya nanti terkadang ada beberapa siswa mungkin yang akan istilahnya sikapnya ke kita terlalu berlebihan atau melunjak mungkin dalam bahasa Sundanya. Selanjutnya, nah ini ada posisi pemantau. Jadi posisi pemantau itu lebih ke ciri-cirinya mereka itu guru itu menjalankan segala sesuatunya itu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau aturannya itu ya dia hanya memantau saja aturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, tanpa ada mengetahui untuk latar belakang dari permasalahan siswa tersebut. Nah yang terakhir satu lagi ya. Nah ini posisi manajer, di mana posisi terakhir dalam posisi manajer ini merupakan posisi terbaik dalam penanganan siswa. Nah untuk ilustrasinya biar cepat pada Pak Acep.
Kita putar videonya saja. Nanti di sini Bapak Ibu akan melihat ilustrasi contoh posisi kontrol dari penghukum seperti apa, manajer seperti apa, dan yang lain-lainnya terkait dengan 5 posisi kontrol tersebut. Nah ini Bapak Ibu, ada sebuah tayangan video ya untuk dalam penjelasan bersama Diah Samsiati Rajasa. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Baik, demikian Ibu tayangan video berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, di manakah posisi Bapak Ibu? Penghukum. Nah, setelah menonton tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba yang berkaitan dengan itu adalah salah satu posisi kontrol yang paling ideal, ya. Jadi murid yang melakukan mencari solusi dan murid juga yang mencari penyelesaian. Ya itu mungkin. Nah itu ya, lanjut pada lanjut. Nah untuk restitusi. Nah, ini adalah kegiatan untuk penyelesaian masalahnya, itu menggunakan restitusi adalah proses kolaboratif yang membantu murid memperbaiki kesalahan dan memulihkan diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan memperlakukan orang lain dengan baik. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Ini berdasarkan dosen 2024. Next person. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ada penanganan siswa menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi dulu, jangan langsung menghakimi jadi posisi hukum. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Terus, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan?
Terus menanyakan keyakinan. Tanyakan dulu keyakinan yang telah disepakati di sekolah kita, ya. Baik, kalau sudah tahu bahwa itu salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin menjadi orang yang seperti itu terus tidak? Berarti jawabannya akan menjawab tidak, ya. Adakah kamu sudah punya bayangan nanti kamu ingin menjadi seperti apa? Nanti akan murid juga yang akan menjawab. Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Jadi untuk melaksanakan keyakinan. Terus yang ketiga, rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester depan nanti? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Baik, Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang akan disampaikan kepada murid kita untuk merestitusi permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Cidaun yang telah mengikuti pengibasan divisi seleksi budaya positif tentang pendidikan guru penggerak yang kami selalu jalankan selama ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya berarti menggurui ya kepada Bapak Ibu guru, cuma hanya berbagi sharing. Mungkin ada misalkan bisa bermanfaat, ambil yang bermanfaatnya. Kalau misalkan ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan saja. Kami berdua di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Boleh minta tepuk tangannya untuk mereka berdua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di penghujung acara kami ucapkan sebanyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti pengibasan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Cidaun. Tentunya dengan harapan ini menjadi satu pembelajaran positif juga untuk kita menerapkan nanti dalam pembelajaran di sekolah. Mbak Aci, kecil Bapak, boleh dijawab? Terima kasih guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Sedeli, PKS urusan Humas. Sangat berterima kasih kepada para CGP yang telah memberikan pengibasan tentang budaya positif di sekolah kami, yaitu SMP 2 Cidaun, yang mungkin dengan terselenggaranya ini, yaitu pengibasan tentang budaya positif ini oleh para CGP, akan menghasilkan budaya yang baik, sehingga akan ditiru oleh rekan-rekan guru yang lain. Kemudian ilmu yang diberikan oleh para CGP akan diimplementasikan di sekolah kami, yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan ada perubahan yang signifikan dengan adanya pengibasan dari CGP tentang budaya positif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Kurniasari. Saya di sini sebagai guru matematika di SMP Negeri 2 Cidaun. Alhamdulillah, terkait kegiatan diseminasi budaya positif kemarin, saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga, di mana saya dapat menerapkan bagaimana kepada siswa tentang perlakuan yang harus saya lakukan di sekolah. Saya menjadi paham dan mendapatkan ilmu baru. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang telah memberikan materi terkait budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.